Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan mata pelajaran farmakologi. Kali ini kita akan membahas mengenai Human Immunodeficiency Virus atau HIV dan Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yang pertama adalah menganalisis obat HIV/AIDS dan yang kedua adalah mengidentifikasi obat HIV/AIDS. Bersama saya Siti Fauzia ZD Sutisna. Oke, sekarang kita akan bahas perbedaan antara Human Immunodeficiency Virus atau HIV dengan Acquired Immunodeficiency Syndrome. HIV itu adalah jenis retrovirus yang menginfeksi sistem kekebalan tubuh dan menghancurkan atau merusak fungsinya. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh infeksi imunodefisiensi virus atau HIV. Jadi perbedaan antara HIV dan AIDS adalah terletak di antara kalau HIV itu adalah jenis virusnya yang menyerang ke dalam tubuh. Sedangkan AIDS itu merupakan sindrom atau gejala penyakitnya. Setelah seseorang itu terinfeksi oleh virus, maka akan muncul gejala. Nah, gejalanya tersebut disebut AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Human Immunodeficiency Virus atau HIV mengakibatkan rusaknya sistem kekebalan tubuh pada manusia, mengakibatkan si penderita kehilangan daya tahan tubuhnya sehingga mudah terinfeksi dan meninggal karena berbagai penyakit infeksi, kanker, dan lain-lain. Jadi, untuk virus HIV ini, kebanyakan pasien atau penderita meninggal itu gara-gara imunitas si pasien itu menurun. Sehingga ketika imunitas seseorang itu menurun, akan mengakibatkan banyaknya penyakit infeksi yang menyerang. Dan itu akan bisa mengakibatkan terjadinya meninggal dunia. Jangka waktu antara terkena infeksi dan munculnya gejala penyakit pada orang dewasa memakan waktu rata-rata 5-7 tahun. Selama kurun waktu tersebut, walaupun si pasien masih tampak sehat, secara sadar maupun tidak, pengidap HIV dapat menularkan virusnya pada orang lain. Infeksi virus ini khas dengan sifat laten yang lama, masa inkubasi lama, dan replikasi virus yang persisten, serta melibatkan peranan susunan syaraf pusat. Ciri khas dari retrovirus ini yaitu dikelilingi oleh membran lipid, memiliki kemampuan variasi genetik yang tinggi, memiliki cara bereplikasi yang unik, serta dapat menginfeksi seluruh jenis vertebrata, termasuk manusia. Oke, selanjutnya kita akan bahas epidemiologi HIV dan AIDS. Kasus HIV/AIDS pertama kali ditemukan pada tahun 1981. Dan saat ini kasusnya sudah menyebar di berbagai negara di dunia dengan jumlah yang terus meningkat, menyerang pria, wanita, serta anak-anak. World Health Organization (WHO) memperkirakan sekitar 10-12 juta orang dewasa dan anak-anak di dunia telah terinfeksi dan setiap harinya sebanyak 5.000 orang tertular virus HIV. Menurut laporan dari WHO, pada akhir tahun 2009 terdapat 33,3 juta orang hidup dengan HIV dan 1,8 juta orang meninggal karenanya. Laju penularan infeksi pada wanita jauh lebih cepat daripada pria. Dari seluruh infeksi HIV, 90% terjadi di negara berkembang, terutama di Asia. Sementara itu, negara-negara maju telah berhasil menekan laju infeksi HIV di negaranya. Tahun 2020, penanganan AIDS di seluruh dunia menghabiskan dana sekitar 514 miliar dolar Amerika Serikat. Setiap hari, 7.500 penduduk dunia terinfeksi HIV. Lebih dari separohnya yang terinfeksi rata-rata berusia di bawah 25 tahun.
Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur virus HIV. Virion atau bentuk utuh dari HIV itu berbentuk sferis seperti tampak pada gambar sebelah kanan saya. Berbentuk seperti sferis, yaitu bundar seperti bola dengan diameter sekitar 8 sampai 100 nanometer dan memiliki inti berbentuk kerucut yang dikelilingi oleh dinding atau membran lipid yang berasal dari sel inang. Inti virusnya HIV itu sendiri terdiri dari protein kapsid terbesar, yaitu P24, dan 2 salinan RNA genom yang merupakan protein nukleokapsid P7 dan P9, dan 3 enzim, yaitu protease ini, kemudian integrase dan reverse transkriptase. Protein P24 merupakan antigen virus yang cepat terdeteksi dan merupakan target antibodi dalam screening HIV. Artinya jika seseorang itu sudah terinfeksi HIV atau virus HIV, maka kapsid protein ini yang berwarna hijau ini yang akan terdeteksi pada proses screening HIV. Inti virus dikelilingi matriks protein P17 ini. Inti virus dikelilingi oleh matriks ini P17. Lapisan di bawah membran lipid yang merupakan lapisan di bawah membran lipid. Membran lipid ini ya, membran lipid warna biru. Membran lipid dari HIV mengandung 2 glikoprotein yang sangat penting dalam proses infeksi HIV ke sel inang, yaitu GP120 dan GP41. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses replikasi virus HIV di dalam tubuh inang atau di dalam sel inang. HIV bereplikasi setelah menginfeksi sel targetnya pada CD4 yang merupakan bagian dari limfosit atau sistem kekebalan tubuh manusia. Perhatikan gambar sebelah kanan saya. Di sini adalah virus HIV yang tadi sudah saya sebutkan bahwa virus HIV itu mengandung atau memiliki 2 jenis RNA genom atau 2 buah RNA genom dalam intinya. Nah, ketika virus HIV menemukan atau berjumpa dengan T4 sel manusia, maka dia akan berlekatan. Kemudian setelah berlekatan, dia akan mengeluarkan RNA virus ke dalam tubuh sel inang. Setelah itu, RNA virus dengan bantuan enzim reverse transkriptase akan dirubah menjadi DNA virus. Dan DNA virus ini yang kemudian akan masuk ke dalam inti sel dari inang. Di dalam inti sel inang, DNA virus ini akan bersatu dengan DNA inang, yaitu DNA manusia, dengan bantuan enzim integrase, sehingga ketika DNA manusia ini mengalami transkriptase, maka DNA virus pun akan mengalami hal yang sama, sehingga akan terbentuknya RNA virus yang sama dari hasil transkriptase DNA manusia itu sendiri. RNA virus yang sudah dihasilkan dari proses transkriptase itu kemudian akan dikeluarkan dari inti sel inang, yaitu manusia, ke membran dari sel inang. Setelah RNA virus itu keluar dari membran sel inti, maka RNA virus tersebut dengan bantuan enzim protease dia akan mengikat protein-protein virus. Setelah virus RNA ini mengambil protein-protein virus pada membran sel, maka dia akan membentuk virion baru dan melepaskan diri keluar dari sel inti, membentuk virion yang baru. Virion yang baru yang jelas-jelas akan menularkan. Begitulah seterusnya. Kemudian virion ini akan menempel kembali kepada human T4 sel, kemudian akan melakukan proses yang sama seperti tadi, sehingga akan mengakibatkan sel inang atau sel tubuh manusia itu sendiri akan mengalami penurunan
sistem kekebalan tubuh akibat diserangnya oleh virus HIV ini sendiri. Oke, secara garis besar bisa disimpulkan sebagai berikut. Tahapan replikasi HIV ke dalam sel inang. Virus mengenali sel target CD4 dan berfusi atau berlekatan ke dalam sel target. Kemudian virus akan melepaskan tahap keduanya, virus akan melepaskan materi genetiknya ke dalam sel target. Tahap ketiga, terjadi transkriptase balik RNA virus menjadi DNA virus dengan bantuan enzim reverse transkriptase. Selanjutnya, adanya proses integrasi DNA virus ke dalam DNA inang yang sedang bereplikasi dengan bantuan enzim integrase dan terjadi dalam sel inti inang. Tahap kelima, terbentuknya RNA virus baru yang merupakan hasil dari translasi menjadi protein besar dan protein kecil. Tahap keenam, virus imatur atau virus yang belum dewasa atau belum berkembang akan melewati membran sel inang dan mengambil protein virus pada sel membran dengan bantuan enzim protease. Dan tahap terakhir, virion baru virus yang menular akan dilepaskan dari sel target. Begitu seterusnya akan terjadi proses yang sama sampai sistem kekebalan tubuh pasien atau penderita itu akan menurun akibat adanya serangan dari virus HIV itu sendiri. Ya, begitu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.